Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Ningsi dengan NIM 18230024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan judul Setelah Konsolidasi Aset Indonesia Financial Group atau IFG tembus 72,5 triliun. Latar belakang masalah. Laporan keuangan konsolidasi merupakan syarat yang diberikan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan untuk menyajikan laporan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari suatu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas tersebut merupakan suatu entitas perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi ini wajib disusun oleh entitas induk atau pengendali tertinggi dalam suatu kelompok usaha, di mana induk perusahaan memiliki banyak anak perusahaan, bahkan anak perusahaan juga memiliki anak lain. Pada dasarnya, laporan konsolidasi adalah laporan asumsi yang memandang makna ekonomi suatu entitas. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil perusahaan PT Indonesia Financial Group atau IFG. Yang kedua, apa permasalahan yang terjadi pada PT IFG. Yang ketiga, apa penyebab permasalahan pada PT IFG. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi PT IFG. Yang kelima, bagaimana dampak permasalahan pada PT IFG. Tujuan penulisan untuk yang pertama untuk mengetahui profil perusahaan PT IFG, yang kedua mengetahui permasalahan pada PT IFG, yang ketiga mengetahui penyebab permasalahan PT IFG, yang keempat mengetahui faktor yang mempengaruhi PT IFG, yang kelima mengetahui dampak permasalahan PT IFG. Landasan teori, pengertian laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasi atau induk perusahaan untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan suatu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya. Laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila suatu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Kegunaan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terutama ditunjuk untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi adalah memberikan acuan atau aturan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan keuangan laporan yang dimaksud. Keterbatasan laporan keuangan. Beberapa keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan mana yang dikonsolidasi termasuk induk perusahaan. Teknik prosedur laporan keuangan konsolidasi. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4, paragraf 8,21 dan 23. Antara lain dinyatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan digabung satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan beban. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau Persero didirikan pada tahun 1973 yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro dan kecil menengah di Indonesia melalui pemberian pendampingan modal kerja. Pada tahun 2020 juga PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau Persero sebagai BUMN holding perasuransian dan menjamin melakukan transformasi brand Indonesia Financial Group menjadi Indonesia Financial Group atau IFG sebagai salah satu tonggak utama penggerak industri finansial di Indonesia. IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional, mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah
antara BUMN dan melalui konsolidasi aset sebesar 72,5 triliun. EFG bertujuan untuk melakukan transformasi menuju ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Bahana Pemina Usaha Indonesia sebagai induk dari perusahaan Bahana bertindak sebagai investment holding yang memberikan arahan dan dukungan penuh pada aktivitas bisnis anak-anak perusahaannya dengan salah satu kegiatan utama yaitu pelayanan in middle office meliputi risk management, internal audit, human research, general affairs, dan teknologi informasi. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia sebagai tulang punggung Bahana Group menyediakan infrastruktur jasa keuangan lengkap bagi lingkup jasa layanan yang luas yang kami tawarkan kepada nasabah. Kami tidak bertindak sebagai induk perusahaan non-operasional yang menyediakan seluruh infrastruktur jasa keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung jasa layanan kami yang semakin meningkat pada para nasabah yang disediakan oleh kelima anak perusahaan kami. Apabila kebutuhan investasi Anda dan dimanapun Anda berada, bicaralah kepada kami di Bahana bila Anda ingin menanamkan modal yang menguntungkan di Indonesia. Permasalahan, ringkasan permasalahan. Indonesia Financial Group atau IFC, brand baru PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, resmi ditetapkan sebagai BUMN holding perasuransian yang menjamin penjamin BUMN. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Bahana Pembina Usaha Indonesia yang sekarang menjadi IFG atau konsolidasi aset sebesar 72,5 triliun sampai dengan Maret 2020. Salah satu tambahan anak usaha di bawah holding yakni IFG Life yang dibentuk demi menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. IFG Life sebagai salah satu unit bisnis IFG Holding dibentuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG. IFG Life akan menawarkan bisnis asuransi komprehensif baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan yang berfokus pada produk kesehatan dengan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang dilakukan dengan kuat dan penuh kehati-hatian untuk memperluas akses finansial mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. IFG punya 3 kluster utama yakni capital market, asuransi umum, dan penjaminan serta asuransi jiwa kesehatan. Pertama, kluster capital market menyediakan produk keuangan pasar modal seperti manajemen aset, sekuritas, dan investasi. Penyebab permasalahan. Upaya untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya yang likuiditasnya macet dalam menyelesaikan pembayaran polis para nasabah terus bergulir. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sempat memberikan 3 opsi untuk penyelamatan Jiwasraya. Opsi pertama adalah dengan melakukan bailout terhadap Jiwasraya. Opsi kedua adalah dengan merestrukturasi transfer kewajiban dan bail-in. Opsi terakhir yaitu melikuidasi aset-aset Jiwasraya. Terhadap opsi pertama, Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Robertus Biletea menilai bailout tidak bisa dilakukan sebab belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sementara opsi likuiditas dinilai terlalu riskan. Robert menilai opsi likuiditas memberikan dampak risiko hukum, reputasi yang masif, kemudian risiko finansial yang juga tidak kalah masifnya, terutama terhadap program-program dana pensiun, kata Robert pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR di Kompleks Jakarta. Dengan demikian, opsi restrukturasi transfer kewajiban dan bailout opsi yang diambil untuk menyelamatkan Jiwasraya. Faktor-faktor permasalahan. Pembentukan holding BUMN tidaklah mudah, perlu kajian yang komprehensif untuk menentukan induk holding yang merupakan bagian proyek strategis internasional. Strategi koordinasi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta beberapa BUMN yang terkait diperlukan untuk menetapkan induk holding agar tidak salah dan dalam mengambil keputusan. Dibentuknya holding diharapkan dapat menjadi BUMN lebih berkembang hingga menjadi jangkauan pasar global dan meningkatkan kinerja perusahaan. Bahkan terciptanya pasar perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah market flu. Sedangkan tujuan jangka panjang pembentukan holding ini adalah meningkatkan kontribusi BUMN dalam menyumbang pendapatan negara, mempermudah corporate management, efisiensi sinergi, meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi, learn on
cost saving. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dari internal penyelamatan Jiwasraya yang likuiditasnya macet untuk pembayaran polis para nasabah. Yang kedua, eksternal, desakan para nasabah pemegang polis agar uang mereka dapat segera dikembalikan. Dampak permasalahan, Direktur Utama IFG Robert Biletea menyatakan sebagai BUMN holding perasuransian dan penjamin, IFG akan menghadirkan perubahan di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Holding menjadi salah satu kekuatan dari sisi kegiatan usaha. Dengan mempunyai kekuatan ini, maka kita bisa masuk ke pasar yang lebih baik, dan baik kalau kita masuk sendiri sebagai holding, level posisi anggota holding belum begitu cukup bagus. Dalam konversiver acara daring. Dalam pembentukan holding BUMN, pemerintah perlu mengambil langkah yang prudent dalam melakukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan variabel makro dan mikroekonomi, serta melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan ini tidaklah menjadi hambatan bagi pemerintah, justru dapat dijadikan batu loncatan untuk pengelola BUMN menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam proses pembentukan holding membutuhkan satu bantu yang tidak singkat dan keuntungan tidak bisa didapatkan dengan instan, namun return akan dapat dalam jangka panjang dan value added yang lebih besar jika dibandingkan dengan mitranya. Kesimpulan, menurut Robert, opsi ini tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis Jiwasraya. Direktur Bisnis BPUI Pantro Radar Cilitunga mengatakan skenario yang bakal diambil adalah memberlakukan 100% restrukturisasi polis ditambah haircut 40%. Artinya manfaat nasabah bakal dikurangi hingga 40%. Skenario tersebut bakal mengurangi kekurangan ekuitas Jiwasraya yang ditaksir mencapai 50,9 triliun hingga 31 Juli 2020. Perhitungan BPUI, equity gap bisa berkurang menjadi 24,2 triliun lewat restrukturasi tersebut. Lebih lanjut, BPUI berencana membentuk perusahaan asuransi jiwa baru bernama Indonesia Finance Group Life. Perusahaan tersebut intinya menampung polis hasil restrukturasi dari Jiwasraya. Direktur Utama IFG Robertus Biletea menyatakan sebagai BUMN holding perusahaan yang menjamin, IFG akan menghadirkan perubahan di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan baik. Holding menjadi satu kekuatan dari sisi kegiatan usaha. Dengan mempunyai kekuatan ini, maka kita bisa masuk ke pasar yang lebih baik. Kalau kita masuk sendiri sebelum holding, level posisi anggota holding belum cukup bagus. Robertus dalam konversi secara daring. Sebelum saya menutup presentasi, saya akan menjawab pertanyaan dari Intana Firna Syafitri. Terdiri dari laporan apa saja? Laporan keuangan konsolidasi, jelaskan secara singkat dan jelas. Laporan keuangan konsolidasi memiliki bagian yang sama dalam laporan keuangan biasa, yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Pada laporan konsolidasi, maka terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Menyusun laporan ini adalah meletakkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak perusahaan secara bersisian dalam sebuah kertas kerja konsolidasi. Penyusunan dapat menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Akuntansi. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.